Oke, selamat malam. Kembali lagi di Raja Sorang Channel. Izin jangan lupa subscribe-nya. Sesuai dengan banyaknya permintaan kawan-kawan. Malam ini saya akan coba kembali membahas tentang Pilkada Samosir. Malam ini temanya adalah tanda-tanda kekalahan sang bupati. Tanda-tanda kekalahan sang raja Mangindar Simbolon sudah lama terhembus di lapisan masyarakat Samosir. Tanda-tanda ini juga sudah diprediksi sudah lama oleh masyarakat Samosir. Begitu juga dengan para elit politik yang mengusung partai untuk memenangkan seorang pemimpin yang sebelumnya para tokoh elit cenderung lebih memilih petahana dibanding penantang. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana partai-partai politik lainnya yang tidak suka, yang tidak satu jalan, tidak satu arah, sehingga elit-elit politik seperti dari Golkar, Nasdem, Hanura, PKS sudah meninggalkan sang raja. Tanda-tanda kekalahan sang raja sudah lama terendus di lapisan masyarakat umum. Bahkan sang bupati pun diprediksi tidak akan mencapai target di tahun 2020. Diprediksi di tahun 2020 lumbung suara yang mengalir ke sang raja tidak mencapai 30%. Bahkan yang 30% ini pun diprediksi akan susah didapat. Yang 30% ini pun diprediksi hanya didapat dari lumbung suara daerah pemilihan Pangururan. Mungkin logikanya simpel. Karena daerah Pangururan merupakan daerah kekuasaan dari sang raja. Mungkin banyaknya pegawai-pegawai yang ada di sana, di kantor kabupaten, bisa diprediksi kemungkinan besar suaranya masih tetap ke sang raja. Tanda-tanda kekalahan sang raja. Biasanya seorang pemimpin, seorang raja yang mau jatuh, tanda-tandanya khas. Sering salah, blunder, dan keliru. Ada pepatah mengatakan begini. Kalau kamu ingin jadi pembohong yang pro, kalau kamu ingin menjadi pembohong yang pro, harusnya memorimu harus kuat. Sementara
memori sang raja short. Bahkan menurut tim Badan Pemenangan Fantas Timotius Kultom, strategi yang dilakukan sang raja, strategi menyerang, justru ditinggalkan masyarakat Samosir. Bahkan masyarakat Samosir cenderung lebih tahu siapa sih sebenarnya sang raja. Tanda-tanda jatuhnya seorang raja di Samosir juga dilatar belakangi dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan sang raja tidak pro rakyat. Yang kedua, keterlibatan sang raja juga yang pernah menjadi pelaku terpidana masalah gas LPG 3 kg yang dipergunakan seharusnya untuk rakyat Samosir, malah disuntik. So, jangan salahkan masyarakat Samosir kalau mereka memilih yang lain. Tetapi sayang, sang raja mungkin belum yakin penuh dengan tanda-tanda kekalahan ini, sehingga sang raja mencoba mencari tim-tim siluman yang berusaha mencari kekurangan lawan politiknya. Sang raja juga pergi ke uskup, pergi ke Ephorus. Mungkin sang raja tidak tahu bahwa pimpinan agama itu adalah sakral. Bagaimana mungkin politik digabungkan dengan agama? Coba bayangkan, politik itu kejam. Politik itu menghalalkan segala cara, sementara agama itu adalah hati, damai, masalah hati dan kedamaian. So, diprediksi juga sang raja akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi di tahun 2020. Tetapi saya percaya sang raja adalah seorang ksatria yang setelah nanti disebut menjadi mantan bupati akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi seperti masyarakat biasa, karena kursi kepemimpinan sudah jatuh ke pemenang yang lain. Sehingga saya juga berharap semoga Tuhan yang Maha Kuasa tetap memberikan kesehatan kepada sang raja. Salam dari saya, anak perantau dari Samosir. Salam damai. Apapun kritikan
kritikan Anda semua saya terima di sini. Apapun masukan-masukan dari Anda, saya terima di sini. Mari kita lebih baik ke depan, ciptakan suasana yang lebih kondusif. Salam akal sehat.